Halo, selamat siang. Apa kabarnya, teman-teman? Salam sehat, salam sejahtera. Dan kali ini ingin mengupdate atau menceritakan mengenai apakah bezel alignment jam Anda itu sejajar atau tidak. Nah, jadi bezel alignment ini juga standar kualitasnya bervariasi ya. Jadi untuk jam Citizen Pro Master NY0040 ini juga bervariasi. Kebetulan saya kemarin melihat di beberapa YouTube, sehingga saya otomatis mengecek jam saya. Sebenarnya saya sudah cek, tapi ingin memastikan sekali lagi uh, model-model apa dan bagaimana melihatnya gitu. Jadi yang bisa saya ceritakan, uh, ya tentunya pakai jam saya ya. Ini, uh, jadi kita pahami dulu ada beberapa istilah seperti uh, bezel, chapter ring, minute marker, dan second marker gitu. Bezel berarti yang uh, bezel artinya yang shield pelindung ini ya. Sebenarnya dia bukan pelindung tapi bagi diver dan chronograph dia mempunyai uh, apa indices atau uh, ketentuan-ketentuan gitu ya, detik. Ini untuk dulu suatu ukuran gitu ya, alat mengukur gitu untuk chronograph. Dan untuk diver dia bisa berapa menit, detik yang dibutuhkan untuk submerge dan uh, mengkalkulasi tangki dan untuk recover gitu ya. Meskipun sudah ada dive dive watch sekarang, calculator komputer dive watch yang digital, tapi bagi para penyelam juga mereka masih mengandalkan yang klasik seperti ini dan mengandalkan bezelnya gitu. Oke, jadi itu yang terkait bezel. Nah, yang kedua, kalau kita zoom sedikit, nah ini ada reverse triangle. Reverse triangle ada dua jadi ya, tapi yang di dalam itu yang dalam dial layout. Ini kebetulan dialnya glossy lacquered, jadi dia sangat hitam pekatnya padat, tapi glossy gitu ya, dia sangat bagus. Terus ini yang reverse triangle ada dot markingnya. Nah, lalu tadi yang kedua chapter ring, berarti dia sebuah chapter atau bab gitu ya. Jadi dia ke sini dan ini ada 4 bab gitu atau chapter ring gitu ya. Lalu ada minute minute indices 1, 2, 3, 4, 5, dan ada yang seconds atau detik yang di bagian dalam ini gitu. Jadi itu mengenai terminologi. Nah, lalu beberapa yang saya lihat, kebetulan jam saya ini sejajar alignmentnya. Kita juga mesti pahami dia harus tegak lurus gitu ya, tegak lurus. Yang di reverse triangle ini atau mata lurus ke bawah, dan ini juga sejajar gitu ya. Nah, ini bisa kelihatan jelas lah saya pikir ya, titiknya gitu. Nah, kebetulan jam Citizen Pro Master Automatic ini kaliber 8204 ini mempunyai 60 ratchet klik gitu ya. Jadi suaranya sendiri sangat bagus saya pikir, clear dan jelas di bahwa dia ini berkualitas. Mungkin teman-teman bisa mendengar ya. Tuh, 60. Nah, ini ada 60. Ada juga yang 120 gitu. Tapi saya lebih suka yang 60 seperti ini.
Karena kalau 120 berarti dia ada antaranya gitu ya. Jadi iya sebenarnya bagus untuk lebih memastikan. Tapi kalau memang 60 detik ratchet ini uh, lurus dan berkualitas, saya pikir itu udah bagus sekali gitu. Nah, ini kita sudah mau mendekati ke titik nol yang reverse triangle, segitiga terbalik. Dan dari sini kita bisa lihat ya, dari sini apakah dia ini sudah 57 ratchet. Nah, ini saya masuk ke 58, 5859 dan ini 60. Nah, dia itu pas sekali. Pas. Bisa teman-teman perhatikan jika saya pakai alat bantu, maaf ya ini rada kurang pas, tapi saya pikir kita harus punya alat bantu gitu. Nah jadi dia pas di titik ini gitu. Nah sebenarnya kan kata kuncinya adalah di antara ya. Nah dari bawah juga kita harus perhatikan. Nah jadi ini iya sejajar itu ya teman ya. Jadi dari dua sudut aksis itu, X and Y aksis dia sejajar. Nah, jika kita perhatikan di sini sebenarnya rodanya ini dia sudah di antara ya, antara ini 60 dan 59 gitu. Reverse ya, kebalik ya. Berlawanan. Jadi ketika dia muter, klik. Nah, itu pas dia di 59. Seratetnya pun juga sangat membantu gitu ya. Seratet bezel ringnya ini dia dengan mudah mendapatkan feel di titik-titik seconds tersebut bahwa dia ini bezelnya memang akurat gitu. Nah, yang saya punya ini saya lihat beberapa indikasi karena segitiga saya ini nggak kongruen gitu ya. Artinya kalau teman-teman perhatikan di bagian bawahnya dia rada flat atau datar gitu. Nah, ada yang saya lihat di model Pepsi atau Green ataupun yang biru itu dia bezelnya sebenarnya kongruen, sisi-sisinya bagus, tapi justru mereka itu tidak ini ya, tidak tidak sejajar detik bezelnya gitu. Jadi teman-teman mungkin nanti melihat ada yang dua macam, maaf ya, dan ya, jadi ada model 1, model 2. Ya ini berdasarkan indikasi ya pengamatan. Nah, jadi jika yang saya punya yang ini, bawahnya tidak sejajar, segitiganya tidak kongruen. Nah, ini yang justru saya punya beberapa dari YouTube model yang saya lihat, bahkan itu produksi 2020 ya, pasca 2020, berarti 2021, 2022 itu ada yang ini, ada yang ini. Saya punya yang ini. Nah, saya lihat di Pepsi bezel green dan juga yang black dan blue itu ada yang seperti ini yang model baru. Nah, jadi jika teman-teman mendapati yang seperti ini dicek saja apakah dia 60 detik benar sejajar atau tidak gitu. Jadi jika memang itu dalam garansi dan teman-teman kurang puas, itu opsi dari teman-teman ya jika ingin di return atau tidak. Tapi saya hanya memberikan pandangan gitu ya dari beberapa yang saya lihat, terutama di Belanda, di Amerika, dan di Asia Timur, Hong Kong, Taiwan, banyak Jepang juga termasuk
By the way, ini belum ada yang versi JDM-nya ya. Dulu pernah ada, tapi yang baru-baru ini pasca 2020 saya belum lihat yang JDM-nya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya artinya apa sih? Artinya sebenarnya lebih ke quality craftsmanship atau standar dan kerapian gitu ya. Ya mungkin ini kalau tidak salah dia di assemblingnya di Thailand. Ya sebenarnya Thailand cukup bagus ya punya quality standar manufacturing. Tapi jika dia banyak sekali jenis, ya tentu quality tersebut bisa ada yang berlebihan gitu, ada yang baik, ada yang tidak. Meskipun movementnya sendiri itu masih Japanese ya, Japanese movement, tapi assemblingnya saya pikir sudah di Thailand yang untuk model ini. Nah jadi silakan, ini pertimbangan bagi teman-teman. Sebenarnya fungsinya hanya untuk dia alat bantu gitu ya. Cuman memang ya jika kita berharap sesuatu yang lebih baik tentu akan bagus. Tapi jika pun tidak, fungsinya sebenarnya tidak mengganggu sekali gitu ya. From day to day life, terutama kalau memang harus menyelam gitu, submerge. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai bezel alignment atau kesejajaran. Dia tidak berdampak 100%, tapi jika kita ingin ya high expectation gitu ya, ingin mendapatkan hasil yang optimum gitu, ya tentu kita bisa mempunyai dasar dan jika itu memang garansi dan bisa dikembalikan, ya itu satu-satu pilihan juga gitu ya. Jadi ini sebenarnya tidak mengganggu efektivitas keseluruhan, karena gimana pun jam itu adalah fungsi dasarnya mengatakan waktu gitu, memberikan waktu, akurasi, dan yang jauh lebih penting sebenarnya adalah kemampuan manusianya itu untuk mengelola waktu dengan alat instrumen waktu jam ini. Ya kebetulan tradisi Jepang, terutama Miyota ini, saya pikir dia sudah lebih dari 50 tahun lah ya. Jadi punya kualitas yang bagus, punya pengetahuan yang kuat, dan saya pikir untuk otomatik 8204 ini masih turunan 8203, untuk periode yang lama bisa efektif gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Demikian, salam sehat dan selamat beraktivitas. Terima kasih.